Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sobat YouTube, jumpa lagi di channel Burhan Smart. Tutorial kali ini kita akan membahas seputar virus ransomware. Nah, di sini saya praktikkan bagaimana cara mengembalikan data yang terinfeksi virus. Ini adalah salah satu contoh laptop yang sedang terinfeksi virus ransomware. Kita lihat di pemberitahuan ini jenis your personal ID itu semua ada kode. Ini berarti ransomware jenis offline key. Lalu bagaimana solusinya, cara atasi? Kalau online key saya masih belum nyoba, tapi teman-teman tidak ada salahnya untuk mempraktekkan cara ini dan mudah-mudahan berhasil memulihkan data kita yang terinfeksi virus. Nah, ini kita tidak bisa install software ASUS Data Recovery pada laptop yang terinfeksi. Jadi kita harus buka harddisknya untuk kita jadikan harddisk eksternal. Nah, cara buka silahkan teman-teman buka sesuai dengan tipe laptop masing-masing. Nah, kemudian ini sudah berhasil kita buka, dan habis kita buka harddisknya, nah silahkan teman-teman nanti cari harddisk dengan eksternal, casing harddisk eksternal untuk kita jadikan harddisk ini harddisk sebagai eksternal pada laptop lain yang digunakan untuk mengembalikan data yang terinfeksi virus. Ini baru bulan Juli 2022 saya mempraktekkan cara ini ya teman-teman. Ada yang minta bantuan file Excel data keuangan, ini ternyata terserang virus ransomware. Jadi ini adalah harddisknya, kita pakai atau pasangkan ke casing harddisk eksternal. Nah, terserah bentuknya kayak apa, yang penting kita siapkan dulu seperti ini. Habis itu teman-teman, untuk mengamankan datanya, maka teman-teman kita harus install terlebih dahulu di laptop kita ya. Nah, kita install di laptop kita ini software ASUS Data Recovery. Nah, ini jangan lupa matikan antivirus sebelum instalasi. Jadi teman-teman, ini yang banyak gagal gara-gara antivirus ini tidak dimatikan. Kalau ada MCAV, kemudian Smartdaf, Avira dan lain sebagainya, silahkan di disable atau matikan antivirusnya terlebih dahulu. Lalu kita install file setup ini, kemudian terus naik kita jalankan install. Nah, kita tunggu proses instalasi selesai. Nah, centang ini keduanya dihilangkan ya teman-teman. Kemudian setelah itu file, nah ini tetap kita matikan antivirusnya, kemudian diekstrak. Ini file untuk aktivasinya ya. Nah, ini kemudian habis itu kita buka filenya, klik kanan ekstrak file jamu, ini harus diekstrak. Passwordnya 1 2 3 4 ya. Nah, ini teman-teman silahkan dibuka. Ini jalankan dengan cara klik kanan ya, tidak bisa langsung klik kanan run administrator. Nah, ini setelah host blocker ini kita klik kanan run administrator. Nah, kemudian untuk file ini kita untuk file packer. Nah, ini ya, jangan lupa teman-teman pilih sesuai sistemnya. Ini saya punya sistem Windows 64 bit ya maksudnya. Nah, kita ini 64 bit, ini di copy. Kemudian teman-teman setelah di copy, Ctrl V, ini di paste. Nah, ini ya. Kemudian Ctrl C, Ctrl V. Nah, jangan lupa klik kanan run administrator. Itu caranya ya teman-teman untuk yang file packer. Ini jadi di copy ke sistem, ke local disk C ASUS Data Recovery. Kembali kepada file jamu. Nah, ini untuk keygen itu tidak perlu di copy, tinggal jalankan klik kanan run administrator. Nah, ketika kita klik aktif, maka kita pilih file directory instalasi. Ini ya, di program file kita cari ASUS Data Recovery. Nah, ini kembali ke file folder utama, jadi select folder.
baru ada keterangan aktif. Nah, setelah ada keterangan aktif berarti kita sudah bisa menggunakan software ini secara gratis full versi. Nah, kemudian silahkan diaktifkan kembali. Jangan lupa aktifkan antivirus ini untuk sistem keamanan. Disarankan Windows kita nah, ini harddisk saya menggunakan HDD saya buka untuk keamanan. Jadi saya menggunakan SSD di sistem. Jadi harddisk saya, penyimpanan data saya buka. Jadi kita pasang harddisk eksternal yang terinfeksi, kita gantikan ini. Tapi menggunakan eksternal, tidak bisa kita masuk melalui CD-ROM karena ini terbaca sistem juga. Jadi ini sudah eksternal ya. Nah, ini ada 3 sistem, ada 3 partisi harddisk, kemudian 3 local disk. Kemudian kita jalankan software ASUS Data Recovery. Kita tunggu. Nah, ini teman-teman caranya ya. Nah, kemudian data data umum. Nah, ini data umum itu adalah file yang kita akan kembalikan, maka kita tunggu proses scan selesai sampai komplit. Ini saya percepat ya tutorialnya. Ini sampai kira-kira 6 jam saya mengembalikan karena harddisknya lumayan sangat banyak datanya ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu proses scanning selesai ya. Nah, pada saat proses scan, supaya tidak standby laptop kita sehingga tidak terputus, maka kita cari file video yang durasi panjang ya, untuk kita jalankan atau putar video di laptop kita agar tidak terputus saat scan akibat standby laptop kita. Nah, ini kita jalankan contoh video misalkan drama Korea. Nah, ini silahkan video ini kita tampilkan ada di paling depan sehingga ASUS Data Recovery sedang proses atau proses sedang berjalan scan datanya itu ya. Nah, ini saya percepat videonya karena sangat lama sekali ini pada saat proses scanning atau scan data yang di harddisk terinfeksi virus ini. Nanti kita cek hasilnya apakah berhasil atau tidak ya teman-teman. Nah, ini scan komplit, pastikan benar-benar komplit. Nah, ini ada di lost file directory. Silakan teman-teman lihat di file loss original. Ini kumpulannya ada di satu folder sesuai dengan ekstensinya. Kalau di folder aslinya itu biasanya rusak datanya ya teman-teman, tapi ini kita lihat cari di file loss original. Kita cek dulu melalui software ini. Nah, ini ternyata berhasil. Karena kita ingin mengembalikan file Excelnya, maka saya menselect atau memilih yang file Excel. Jadi berubah nama, kita harus mencari satu persatu file data kita. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini saya centang. Kemudian ini juga kita lihat file Excel kode ekstensi dari file Excel ini juga bisa dibuka, dan kemungkinan semuanya yang lain juga sama-sama bisa dibuka ya teman-teman. Nah, jadi ini LSX ini yang 2013 ke atas, ini filenya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya menselect 2 file ini karena saya ingin mengembalikan data yang dibutuhkan itu file Excel. Kalau misalkan video, silakan cari di ekstensi folder file video. Kalau dokumen Word, silakan cari di Word. Bisa dilihat di picture, video, dokumen, dicek satu-satu ya teman-teman kalau teman-teman ingin memastikan datanya bisa dibuka atau tidak. Jadi kalau rusak data ini setelah dikembalikan atau recovery, berarti memang rusak sebelum file ini dikembalikan. Jadi memang virusnya bekerja dan merusak file aslinya, bisa saja seperti itu. Jadi bergantung nasib kita. Kalau
ya berhasil mengembalikan, syukur, alhamdulillah, berarti teman-teman luar biasa dan bisa mendapatkan file asli yang dibutuhkan gitu ya teman-teman. Ini proses scanning, proses recovery sangat lama sekali, juga hampir 1 jam 2 jam lebih untuk proses mengembalikan datanya ini, recovery. Nah ini saya percepat ya teman-teman. Nah mohon maaf, ini anak saya sangat ramai bermain. Nah ini kita tunggu sampai 100% file recovery. Nah kemudian nanti kita akan coba lihat hasilnya. Ini kita akan tunjukkan, saya sedang bersama orang yang mengembalikan data ini, minta bantuan dari kota sebelah. Intinya teman-teman, kalau saat di recovery ternyata ada yang ini 100% ya. Nah kita lihat kalau ada yang rusak, ternyata memang filenya dirusak oleh virus dan sulit untuk mendapatkan cara mengembalikan itu. Tapi kalau kita berhasil, berarti kita bersyukur ya, file yang dibutuhkan bisa pulih kembali. Nah ini contohnya ya, file foto juga semuanya ikut bisa dikembalikan, berhasil dikembalikan ya. Nah kemudian teman-teman, ini kita buka filenya contohnya ya. Nah ini bisa dikembalikan data Excel, ini juga teman-teman bisa lihat di lost file original, ini juga bisa dilihat kan data ini. Nah sempian tepak nengi apa nih guys. Oh ini kan kabinnya sebelah sapi ini kan. Nah ini kan, nah, kan bisa kan kepi ini kan. Ini kan laporan keuangan nih kan. Nah, sebolo bulu telo nih kan. Semua file Excel begini kah. Nah ini kan lebih rinci nih kan, dari Januari ini kan 2000 habis 2000 tangkel nih. Maret, ini kan semua bulan nih kan, per bulan. April, Mei, Juni, ini berapa ini. Nah ini teman-teman sudah contohnya berhasil file keuangan yang dibutuhkan, dan jangan lupa kita simpan kembali kalau memang ketika dibuka itu tidak langsung bisa dibuka. Nah ini kita simpan kembali ya. Nah kemudian teman-teman kasih nama yang berbeda atau terserah teman-teman, kemudian tinggal nanti kita save. Nah ini ya, nanti kita buka di tempat file yang kita simpan kalau itu memang file Excel atau dokumen. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.